Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan belajar materi persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan yang memuat peubah atau variabel baik pada numerusnya ataupun pada bilangan pokoknya. Adapun untuk bentuk-bentuk persamaan logaritma, yang pertama ada bentuk A log fx sama dengan B. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma seperti ini, kita bisa menggunakan definisi logaritma itu sendiri. Ingat bahwa logaritma adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Sehingga untuk bentuk ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi perpangkatan. Tentu kita sudah tahu cara mengubah A log fx sama dengan B menjadi perpangkatan. Kalau teman-teman belum tahu, berarti teman-teman harus cek video yang pertama tentang materi logaritma. Nah, apabila bentuk ini kita ubah menjadi perpangkatan, ingat, ini kan bilangan pokoknya atau basisnya. Nah, ini A pangkat B sama dengan fx. Kan gitu kalau diubah menjadi perpangkatan. Atau bisa kita tulis fx sama dengan A pangkat B, kan sama aja ya. Jadi fx sama dengan A pangkat B. Nah, maka bisa kita simpulkan untuk menyelesaikan bentuk A log fx sama dengan B, kita bisa tuliskan ini fx sama dengan A pangkat B. Dengan fx lebih besar dari 0. Fx di sini numerus ya, jadi numerusnya harus lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti harus bilangan positif. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Yang pertama, 5 log 3x dikurang 1 sama dengan 3. Nah, untuk jawab soal ini, kita bisa langsung ubah bentuk ini menjadi bentuk perpangkatan. Nah, ini bisa kita tulis 3x dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 3. Kan gitu. Tinggal kita hitung 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Maka hasilnya adalah 125. Kemudian negatif 1 kita pindah ke ruas kanan. Berarti di sini tersisa 3x sama dengan 126. Maka x-nya 126 dibagi 3. Berarti 42 gitu ya. Nah, tetapi ingat bahwa ada syarat, yaitu numerusnya atau fx-nya harus lebih besar dari 0. Jadi kita uji syarat. Numerusnya kan yang ini nih. 3x dikurang 1. Maka 3x dikurang 1 itu harus lebih besar dari 0. Kita substitusikan saja. X-nya menjadi 42. Berarti 3 dikali 42 dikurang 1 lebih besar dari 0 gitu kan. Nah, maka ini 126 dikurang 1 lebih besar dari 0. 125 lebih besar dari 0. Benar gak 125 lebih besar 0? Benar. Maka X sama dengan 42 ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 5 log 2x ditambah 4 dikurang 5 log x dikurang 1 sama dengan 1. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, kita bisa menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Di mana kalau bilangan pokoknya udah sama, ini kan udah sama nih. Lihat. Nah, kemudian kalau di sininya dikurang, maka numerusnya tinggal dibagi dengan numerus yang ini. Oke, jadi numerus yang ini dibagi dengan numerus yang ini. Ingat sifat-sifatnya ya. Buat teman-teman yang belum mempelajari sifat-sifatnya, silahkan pelajari video yang kedua atau bisa lihat di kolom deskripsi. Baik, ini berarti kita ubah menjadi 5 log 2x plus 4 per x dikurang 1 sama dengan 1, kan gitu.
Nah, di tahap ini kita tinggal ubah bentuknya menjadi bentuk perpangkatan. Sehingga 2x ditambah 4 per x dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 1. Gitu. Pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Nah, kemudian ini x dikurang 1-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita ubah menjadi perkalian. Jadi 2x ditambah 4 sama dengan 5 dikali x dikurang 1. Kemudian ini bisa kita hitung. 5 kali x berarti 5x, kemudian 5 kali negatif 1 berarti negatif 5. Kemudian 5x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 2x dikurang 5x, maka negatif 3x. Kemudian 4 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga ini negatif 5 dikurang 4, maka negatif 9. Jadi x-nya negatif 9 dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah 3. Sekarang kita uji. Fx harus lebih besar dari 0. Nah, di sini ada 2x ditambah 4 harus lebih besar dari 0. Kita uji nih, 2 kali 3. 6 ditambah 4, berarti 10 kan? 10 lebih besar dari 0, bener gak? Bener. Kemudian kita coba di numerus yang ini. X dikurang 1 juga sama harus lebih besar dari 0. Kita ganti X-nya jadi 3. 3 dikurang 1 lebih besar dari 0, berarti 2 lebih besar dari 0, betul? Nah, betul. Maka ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 2 log X dikurang 2 ditambah 2 log X dikurang 3 sama dengan 1. Kalau soal yang tadi pengurangan, ini soalnya penjumlahan. Kalau pengurangan, maka numerusnya jadi pembagian. Kalau penjumlahan, maka numerusnya jadi perkalian. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 2 log X dikurang 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 1. Ini bisa kita kalikan dulu. Jadi 2 log X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, di tahap ini kita ubah menjadi perpangkatan. Sehingga X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Nah, karena ini bentuk kuadrat, jadi 2-nya kita pindah ke ruas kiri. Sehingga X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Karena ini kalau dipindah berarti jadi dikurang 2 kan. 6 dikurang 2, 4 gitu. Sama dengan 0. Berarti teman-teman harus faktorkan. Jadi cari berapa kali berapa hasilnya 4. Tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 5. Maka dapatlah angkanya negatif 1 dengan negatif 4. Sehingga X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 4. Uji syarat. X dikurang 2 nih. Uji syarat tinggal lihat soal ya. Kemudian numerusnya kita uji. Berarti X dikurang 2 kan harusnya lebih besar dari 0. Kita substitusikan. Berarti 1 dikurang 2 lebih besar dari 0. 1 dikurang 2 berapa? Negatif 1 lebih besar dari 0. Bener gak nih? Salah. Nah, kalau misalkan udah salah, udah nggak usah diuji lagi ke sini. Pokoknya kalau misalkan diuji dan hasilnya salah, berarti dia bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita coba yang 4. Ini kan X dikurang 2 lebih besar dari 0. Kita ganti X-nya jadi 4. Berarti 4 dikurang 2. 2 kan lebih besar dari 0. Bener gak? Bener. Tapi hati-hati. Kita harus cek juga di sini. Kalau ini benar juga, maka penyelesaiannya. Tapi kalau ini salah, maka bukan penyelesaiannya, gitu ya. Kita coba nih, berarti X dikurang 3 lebih besar dari 0, berarti 4 dikurang 3 lebih besar dari 0, 4 dikurang 3 berapa? 1 ya, lebih besar dari 0. Nah, ini benar, sehingga himpunan penyelesaiannya 4 saja, satunya tidak memenuhi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke bentuk berikutnya. A log Fx sama dengan A log P. Nah, perhatikan teman-teman, di sini sudah sama basisnya. Jadi kalau misalkan beda, coba dicek bisa disamakan atau tidak. Kalau bisa disamakan, silakan disamakan. Nah,
A log fx sama dengan A log P, ini bisa kita abaikan A lognya. Untuk mengingatnya bisa seperti itu. Jadi A log, ini kan sama nih. Jadi A log dengan A lognya bisa kita abaikan. Sehingga penyelesaiannya fx sama dengan P. Dengan fx lebih besar dari 0. Nah, pokoknya syaratnya selalu melekat fx-nya lebih besar dari 0 atau numerusnya harus lebih besar dari 0. Itu sudah dibahas dari awal bahwa numerus itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. Nah, ini kita coba nomor 1 dulu. Ini 3 log x kuadrat ditambah 1 sama dengan 3 log 10. Ini udah sama-sama 3 log kan? Ini 3 log, ini 3 log. Berarti yang kita tulis hanya ini saja, numerusnya saja. Jadi x kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Gitu. Kemudian 10-nya bisa kita pindah ke ruas kiri. Jadi x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk ini, cara pemfaktorannya tinggal lihat. Ini kan x kuadrat dikurang, ini kan 9 bisa kita ubah jadi 3 kuadrat ya. Sehingga ini bisa kita tulis x ditambah 3, x dikurang 3. Gitu. Nah, kemudian x-nya sama dengan negatif 3 atau x-nya sama dengan 3. Gitu. Sekarang kita uji. X kuadrat ditambah 1 berarti harus lebih besar dari 0. Kalau x-nya kita ganti dengan negatif 3, berarti jadi negatif 3 kuadrat ditambah 1 lebih besar dari 0. Negatif 3 kuadrat berarti kan 9 tambah 1 ya 10. Lebih besar dari 0. Ini benar ya. Kita coba yang x-nya sama dengan 3. Berarti x kuadrat tambah 1 lebih besar dari 0. Berarti 3 kuadrat ditambah 1 lebih besar dari 0. 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 1, 10. Maka 10 lebih besar dari 0. Betul. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa negatif 3, bisa juga 3. Nah, sekarang kita coba yang nomor 2-nya. Kalau ditanya ini basisnya berapa? Kira-kira berapa? Basisnya 10. Di awal sudah dijelaskan kalau bilangan pokoknya atau basisnya 10, maka tidak perlu ditulis. Jadi ini maksudnya 10 log x gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk ini, kita bisa ubah 1/3 log 8-nya menjadi log 8 pangkat 1/3. Dibalik. Ya, biasanya kita ngubah dari log 8 pangkat 1/3 menjadi 1/3 log 8. Nah, di soal ini kita harus mengubah bentuk 1/3 log 8 menjadi log 8 pangkat 1/3. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini berarti ditambah log 9. Kemudian ini juga sama, ditambah log 27 pangkat 1/3. Kemudian teman-teman ingat, 8 itu 2 pangkat 3. Jadi log 2 pangkat 3 pangkat 1/3 ditambah log 9 dikurang log 3 pangkat 3 pangkat 1/3. Berikutnya log x sama dengan log ini berarti kan 3 pangkat 1/3. Berarti kan pangkat dipangkatin bisa kita kali. 3 kali 1/3 berarti kan 1. Jadi log 2 pangkat 3 pangkat 1/3 itu sama aja dengan log 2. Ditambah log 9 dikurang log 3. Karena ini sama, 3 kali 1/3 itu 1. Nah, kemudian kita ubah bentuk ini dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Ingat, kalau ditambah berarti dikali, jadi 2 kali 9. Kalau dikurang berarti dibagi, maka dibagi 3. Jadi log 2 kali 9/3. Nah, ini 9 dibagi 3 berarti 3 dikali 2 berarti 6. Log x sama dengan log 6. Gitu. Nah, ini udah sama-sama log nih. Ini log, ini log, ini 10 log, ini 10 log. Berarti yang kita tulis numerus sama dengan numerus. Jadi x sama dengan 6. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6.
Sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Bentuk A log fx sama dengan A log gx. Nah, ini sebetulnya sama kayak bentuk yang kedua. Bedanya di sininya angka. Kalau ini di sininya memuat variabel, di sininya memuat variabel. Tapi secara konsep sama. Jadi kita pastikan dulu A log-nya sama apa enggak. Ini kan A log, ini A log udah sama, maka tinggal numerus sama dengan numerus. Jadi fx sama dengan gx. Dengan fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Jadi ini kita ngujinya lebih banyak. Yang di sini harus diuji, yang di sini juga harus diuji, memenuhi atau tidak. Contoh, kita selesaikan dulu yang pertama. Log x dikurang 1 ditambah log x dikurang 2 sama dengan log 3x tambah 2. Berarti ini basisnya 10 ya. Lalu kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. Kalau ditambah berarti dikali. Sehingga log x dikurang 1 dikali x dikurang 2 sama dengan log 3x ditambah 2. Kemudian ini bisa kita kalikan. Berarti log x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan log 3x ditambah 2. Nah, karena ini udah 10 log, ini 10 log, berarti logaritmanya bisa kita abaikan. Sehingga yang kita tulis numerusnya saja. Numerus sama dengan numerus. Jadi x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 3x ditambah 2. Nah, ini kita pindahkan. 3x plus 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga x kuadrat negatif 3x dikurang 3x. Berarti negatif 6x. 2 dikurang 2 berarti 0. Ya, sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan bentuk ini kan x kuadrat, ini 6x, nih ada x-nya. Tinggal keluarkan aja x-nya. Jadi x dikali x dikurang 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 0 yang ini. Yang ini berarti x-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita uji syarat. Kalau x-nya 0, numerusnya yang ini nih, x dikurang 1 lebih besar dari 0. Berarti x-nya kita ganti dengan 0. 0 dikurang 1 berarti negatif 1 lebih besar dari 0. Bener gak negatif 1 lebih besar dari 0? Salah. Ingat, kalau udah ada yang salah, di sini kan salah. Di sini nggak usah diuji. Di sini juga nggak usah diuji. Kalaupun di sini dan di sininya benar, tetap bukan penyelesaiannya. Karena harus memenuhi di semua numerusnya. Nah, sekarang kita coba yang x-nya sama dengan 6. Mulai dari sini, x dikurang 1 lebih besar dari 0. Berarti 6 dikurang 1 lebih besar dari 0. 6 kurang 1 berapa? 5 lebih besar dari 0. Maka ini benar ya. Kemudian x dikurang 2 lebih besar dari 0. 6 dikurang 2 lebih besar dari 0. 6 dikurang 2 berapa? 4 lebih besar dari 0. Ini juga benar. Nah, yang ini juga kita uji ya. Nah, saya tulisnya di sini. Jadi 3x tambah 2 harus lebih besar dari 0. Berarti 3 kali 6, 18 tambah 2, 20 lebih besar dari 0. Ini juga benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6. 0-nya tidak memenuhi. Untuk soal nomor 2, 5 log x ditambah 1 sama dengan 1 dikurang 5 log x dikurang 3. Nah, ini kita ubah dulu menjadi bentuk logaritma untuk angka satunya. Nah, di mana 1 ini berarti bisa kita ubah menjadi 5 log 5. Nah, untuk angka 1 ini kita ubah sesuaikan dengan basis dari soalnya. Kalau di sininya 5, berarti kita ubah jadi 5 log 5. Kalau di sininya 3, berarti ini 3 log 3 dan seterusnya. Disesuaikan bilangan pokoknya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti ini dikurang 5 log x dikurang 3. Maka 5 log x plus 1. Ingat, kalau dikurang, berarti numerusnya dibagi dengan numerusnya gitu. Sehingga ini 5 log 5 per x dikurang 3. Ini udah 5 log. Ini juga udah 5 log. Berarti yang kita tulis x plus 1 sama dengan 5 per x dikurang 3. Ini kalau kita pindahkan ke kiri berarti jadi perkalian. Sehingga x plus 1 dikali x min 3 sama dengan 5. Ini kita kalikan berarti jadi x kuadrat
Kemudian negatif 3x ditambah 1 berarti negatif 2x. Kemudian 1 dikali negatif 3 berarti negatif 3 sama dengan 5. Ini 5 kita pindahkan ke kiri. Berarti x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 8. Tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 2. Sehingga dapat angkanya positif 2 dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Uji syarat untuk negatif 2. Nah, ini kan X plus 1 nih, atau lihat di sini nih. X plus 1 numerusnya, berarti X plus 1 harus lebih besar dari 0. Kalau X-nya negatif 2, berarti negatif 2 tambah 1. Berapa negatif 2 tambah 1? Negatif 1 lebih besar dari 0. Benar gak? Salah. Maka yang negatif 2 tidak memenuhi. Sekarang kita uji yang 4. X plus 1 lebih besar dari 0 berarti 4 tambah 1 5. 5 lebih besar dari 0. Memenuhi. Kemudian yang ini nih. X dikurang 3 lebih besar dari 0. Berarti 4 dikurang 3, 1 lebih besar dari 0. Benar gak? Benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4. Kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. A log fx sama dengan B log fx. Kalau yang tadi di sininya A log, di sininya juga A log, di sini A log, B log. Berarti bilangan pokoknya berbeda. Tetapi fungsinya nih, numerusnya sama. Maka untuk menyelesaikan ini, kita bisa jadikan fx-nya sama dengan 1. Tentu ini syaratnya udah jelas ya. A-nya tidak sama dengan B. Kenapa bisa jadi fx sama dengan 1? Nah, kalau misalkan bilangan pokoknya beda nih, misalkan 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya menjadi fx? Biar sama kan? Maka 10 pangkat 0 kan? 10 pangkat 0 berapa? 1. Maka kalaupun ini 15, berarti kan 15 pangkat 0 akan sama menjadi 1 juga. Maka pada saat bilangan pokoknya berbeda, numerusnya kita buat jadi 1. Contoh, 3 log x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan 7 log x kuadrat dikurang x dikurang 1. Jadi di soal ini bilangan pokoknya berbeda. Yang ini 3, yang ini 7. Maka caranya kita buat x kuadrat dikurang x dikurang 1 ini menjadi 1. Sehingga bisa kita tulis x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan 1. Nah berikutnya ini 1 tinggal kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya. Negatif 2, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 1, maka dapatlah angkanya bisa positif 1 dengan negatif 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 1, atau X-nya sama dengan 2. Nah, untuk soal bentuk ini kita tidak perlu uji syarat, karena syaratnya sudah terpenuhi, yaitu A tidak sama dengan B, yaitu bilang pokoknya ya. 3 dengan 7 kan tidak sama dengan, sehingga ini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,2. Berikutnya, 2 log x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 3 log x kuadrat dikurang 3x dikurang 3. Ini sama aja ya. Berarti x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 harus kita jadikan 1. Sehingga x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 3. Maka dapat 1 dengan negatif 4. Sehingga x-nya sama dengan negatif 1. Atau X-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,4. Kita lanjutkan ke bentuk berikutnya. Bentuk HX log FX sama dengan HX log GX. Fx-nya sama dengan Gx. Numerusnya sama dengan numerus. Walaupun bilangan pokoknya mengandung variabel. Jadi prosesnya sama. Kita buat Fx ini sama dengan Gx. Hanya di akhirnya kita tinggal uji. Jadi fx ini harus lebih besar dari 0, gx ini harus lebih besar dari 0. Tambahannya ini hx juga harus lebih besar dari 0. Tapi ingat, hx juga tidak boleh sama dengan 1. Ingat ya, itu di awal juga sudah dijelaskan. Syarat bilangan pokok itu
harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, kita coba soalnya. Untuk yang pertama, ini bisa lihat 1 per 2x dikurang 1 log x ditambah 1 per x ditambah 6 log x sama dengan 1 per x ditambah 10 log x ditambah 1. Teman-teman ingat, untuk bentuk ini kan 1 per. Nah, di logaritma itu ada sifatnya. Jadi kalau 1 per, ini tinggal kita balik nih. Numerus dengan bilangan pokoknya kita balik posisinya. Sehingga 1 per 2x dikurang 1 log x bisa kita ubah menjadi x log 2x dikurang 1 gitu ya. Ditambah, ini juga sama, x log x ditambah 6. Ini juga sama, berarti x log x ditambah 10. Lalu yang ini ingat, karena ini bilangan pokoknya x, berarti kita ubah menjadi x log x gitu ya. Ingat ya teman-teman ya, bilangan pokoknya menyesuaikan kalau di sininya 1. Lalu, karena ini penjumlahan, berarti numerusnya kita kalikan dengan numerus. Jadi, x log 2x dikurang 1 dikali x ditambah 6. Ini juga kita kalikan. Berarti x log x ditambah 10 dikali x. Ini kita kalikan sehingga menjadi x log 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6. Yang ini juga kita kalikan sehingga menjadi x log x kuadrat ditambah 10x. Ini udah x log, ini udah x log, jadi bisa kita abaikan x log-nya yang kita tulis numerusnya sama dengan numerus. Jadi 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 6 sama dengan x kuadrat ditambah 10x. Ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat berarti x kuadrat, kemudian 11x dikurang 10x berarti ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Kalau dijumlah harus jadi 1. Dapatlah angkanya positif 3 dengan negatif 2. Maka x-nya sama dengan negatif 3 atau x-nya sama dengan 2. Nah, ini kita uji nih. Untuk x-nya negatif 3. Nah, kalau kita lihat di soal, ini numerusnya harus lebih besar dari 0 kan? Berarti x harus lebih besar dari 0. Nah, kalau x-nya negatif 3, ya berarti negatif 3 tidak lebih besar dari 0 kan? Sehingga yang x sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi. Kalau yang x-nya sama dengan 2, berarti ini terpenuhi ya. Terpenuhi, sekarang tinggal ini nih. 2 kali 2, 4 dikurang 1, 3 terpenuhi. 2 tambah 6, 8 terpenuhi. 2 tambah 10, 12 terpenuhi. Oke. Sehingga untuk x sama dengan 2, syaratnya terpenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berarti ini bentuknya udah bisa langsung kita tulis numerusnya saja ya. Ini kan udah 2x dikurang 5 log. Yang ini juga 2x dikurang 5 log. Berarti kita tulis numerusnya. 2x ditambah 1 sama dengan x plus 4. Berarti x-nya kita pindahkan. 2x dikurang x berarti x. Kemudian ini pindahkan. 4 dikurang 1 berarti 3. Kemudian uji. X-nya sama dengan 3 berarti 2x dikurang 5 yang ini nih. Berarti 2 kali 3, 6 dikurang 5, 1. Ya kan? 1 lebih besar dari 0. Ini benar. Tetapi ingat, bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 1. Ya. Hx-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi untuk syarat 1 lebih besar dari 0-nya terpenuhi. Tapi tidak sama dengan satunya tidak terpenuhi, maka ini bukan himpunan penyelesaiannya. Gak usah cek yang ini, kalaupun ini benar karena ada syarat yang tidak terpenuhi, maka x sama dengan 3 tidak memenuhi persamaan. Lalu jawabannya apa? Ini kan cuma ada 1. Maka himpunan kosong. Masih ingat ya teman-teman ya? Bisa tulis seperti ini atau bisa tulis seperti ini. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir. Bentuk A dikali A log fx kuadrat ditambah B dikali A log fx ditambah C sama dengan 0.
Untuk menyelesaikan bentuk ini, teman-teman ubah persamaan tersebut ke bentuk persamaan kuadrat dengan cara memisalkan A log fx-nya sama dengan P. Nah, ini nggak harus P sih, bisa huruf apa aja, terserah teman-teman. Untuk contohnya, ini satu saja ya. Ini 4 log kuadrat X dikurang 4 log X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 0. Ini 4 log kuadrat X itu bisa kita tulis seperti ini, 4 log X kuadrat. Ini sama aja ya, ini bentuk yang sama. Jadi bisa ditulis log kuadrat atau bisa kita tulis 4 log X pangkat 2-nya di luar, dikuadratkan seperti ini. Oke. Kemudian ini 4 log X pangkat 3. Awas nih, beda nih. Kalau ini lognya yang kita kuadratkan, kalau ini numerusnya yang kita pangkatkan 3. Jadi sekali lagi, kalau ini lognya yang kita pangkatkan, kalau ini numerusnya yang kita pangkatkan. Jadi ini adalah bentuk yang berbeda. Lalu kita bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. 3-nya bisa kita tulis di depan. Jadi dikurang 3 dikali 4 log X. Gini kan? Dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan 4 log X-nya sama dengan P. Berarti ini menjadi P kuadrat. Ini berarti dikurang 3P dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi lebih sederhana kan? Sekarang tinggal kita faktorkan. Cari berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 3. Sehingga dapatlah angkanya positif 1 dengan negatif 4. Jadi P-nya sama dengan negatif 1 atau P-nya sama dengan 4. Nah, tetapi teman-teman hati-hati. Ini bukan penyelesaiannya. Karena yang kita cari adalah nilai X. Kita ubah lagi. P-nya menjadi 4 log X. Jadi kita ubah di sini nih. 4 log X sama dengan negatif 1. Sedangkan yang ini sama. Kita ubah juga. Jadi 4 log X sama dengan 4. Kita hitung satu-satu nih. 4 log X sama dengan negatif 1. Ya ini bisa kita gunakan definisi kan. Jadi kalau kita mencari X sama dengan ini. 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1 itu 1/4. Kan gitu ya. Kemudian yang ini kita hitung. 4 log X sama dengan 4 berarti X sama dengan 4 pangkat 4. Tinggal hitung. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berarti X-nya 256. Sehingga himpunan penyelesaiannya 1/4 dan 256. Gitu. Bisa ya teman-teman ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.